Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili berempat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mewakili seluruh anggota DPD Asal Aceh, Haji Sudirman, Haji Fakhr Razim IP, Dr. Insinyur Haji Abdullah Putih MSI, ingin membacakan sedikit poin-poin terkait dengan laporan reses kami. Yang pertama, dari Komite 1 terkait dengan SDGs Desa, semoga Kementerian Desa mampu melakukannya dengan baik dan kita berharap jangan sampai berlabrak syariat Islam yang telah berlangsung di Aceh. Kemudian juga terkait dengan konflik pertanahan, kita berharap DPD RI memperkuat Badan Reintegrasi Aceh BRA dengan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Aceh dalam melakukan percepatan redistribusi tanah terhadap korban konflik bersenjata di Aceh. Kemudian terkait dengan penataan daerah, sama dengan apa yang disurahkan oleh yang lain, kita mendorong agar moratorium pemekaran dicabut karena ada 6 daerah, 6 calon daerah otonomi baru di Aceh yang sudah siap untuk dimekarkan. Kemudian terkait dengan Komite 2, memperkuat aturan dan regulasi tentang pengelolaan sumber daya alam hayati disesuaikan dengan Undang-Undang Khusus Undang-Undang RI tentang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 yang memperhatikan aspek pelestarian dan keberlanjutan dalam segala dimensi, dan juga memperkuat aturan dan regulasi tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dan hukum adat setempat. Dan Komite 3 berhubungan dengan harapan daripada para honorer dari hasil reses kami untuk DPD RI agar dapat perjuangkan para guru honorer yang usianya telah berusia di atas 35 tahun dan juga honorer yang lain, dan mereka juga meminta kita perhatian khusus. Maka dalam hal ini kami mendukung segera dibentuknya panitia khusus terkait dengan honorer tersebut. Kemudian terkait dengan pariwisataan, kita berharap agar Kementerian Pariwisata dan juga DPD RI melakukan pengawasan khusus terhadap investasi usaha atau rencana investasi Uni Emirat Arab di Aceh yang bernilai sekitar 7 triliun, khususnya di Pulau Banyak, Aceh Singkil, dan di Pulau Sabang. Dan terakhir, mendorong DPD RI untuk mendukung Kanun Aceh ataupun Perda Aceh tentang penyelenggaraan dan pengelolaan haji dan umrah. Ini juga sesuai dengan kekhususan Aceh yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Dan terkait dengan Komite 3 meminta kepada pemerintah dalam hal ini lintas kementerian, BUMN, Kemendikbud, kementerian yang lain, serta juga DPD RI agar dapat beradaptasi dengan Perda ataupun Kanun LKS, Lembaga Keuangan Syariah, terkhusus terkait dengan pendistribusian bantuan kepada masyarakat. Di Kemendikbud ada KIP, dan di kementerian yang lain juga ada PKH sosial, PKH dan juga hal lain, karena memang di sana sudah tidak ada lagi bank konvensional. Di Aceh sudah tidak ada lagi bank konvensional. Harapannya ada agar pendistribusian bantuan itu harus segera diadaptasikan dengan menggunakan BSI, Bank Syariah Indonesia yang ada di Aceh. Dan terakhir meminta kepada BSI, Bank Syariah Indonesia, agar segera menyelesaikan persoalan-persoalan internal mereka, karena dalam beberapa hari ini, dalam minggu-minggu ini, kesulitan yang terdapat di Aceh adalah masyarakat mengeluhkan terkait dengan pelayanan daripada Bank Syariah Indonesia, dan semoga ini tidak berimbas kepada penerapan kanun lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kami berempat. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan tentu juga ke depan satu minggu ke depan kita akan menjalankan Idul Fitri. Innal aidin wal faidin, kami mohon maaf lahir batin. Bila taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.